eh, pengaruh pembukaan hutan atau habitat harimau Sumatera untuk kepentingan kelapa sawit atau oil palm ini cukup besar. Yang pertama adalah luas kawasan habitat harimau itu menjadi sempit. Yang kedua, terjadinya fragmentasi habitat yang berdampak pada terpecahnya populasi-populasi harimau Sumatera menjadi ke dalam populasi-populasi kecil. Dan yang ketiga, berpindahnya satwa mangsa dari hutan ke bentuk perkebunan atau ke kebun-kebun kelapa sawit. Dengan demikian menyebabkan perpindahan harimau Sumatera untuk mengikuti mangsanya, dan kedua juga menyebabkan mangsa harimau Sumatera di habitat alaminya itu menjadi berkurang, sehingga terjadi kompetisi di antara individu harimau, sehingga populasi harimau itu sendiri menjadi semakin kecil. Dan yang terpenting lagi adalah akibat fragmentasi habitat, populasi antar populasi harimau dalam habitat yang satu dan yang lain itu tidak terkoneksi, sehingga populasi-populasi ini kecil yang tidak sehat untuk populasi dalam jangka panjang. Oh ya. Ya, jadi secara secara otomatis bahwa akibat adanya pengurangan habitat, maka terjadi migrasi antara harimau ke tempat-tempat lokasi yang baru. Ya, apakah itu dalam bentuk kebun-kebun oil palm maupun dalam bentuk pembukaan lahan yang lainnya, pertanian dan sebagainya. Nah, kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik antara harimau maupun satwa liar lainnya itu dengan masyarakat. Dan yang sangat kondisi ini adalah sangat memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan penangkapan, perburuan, bahkan pembunuhan satwa liar tersebut. Jadi demikian. Jadi sebagai contoh bahwa sebagai contoh yang kemarin kita lihat bahwa Argusianus argus, yaitu kuau, yaitu termasuk satwa liar yang dilindungi. Dan ini adalah umumnya pemakan biji-bijian. Oleh karena adanya pembukaan lahan, satwa tersebut, Argusianus tersebut, mencari makan di tempat kebun. Dan ini akan menjadi bahan, karena cukup mahal harganya, ini menjadi bahan salah satu untuk ditangkap oleh pemburu-pemburu, baik itu secara tradisional maupun secara yang lebih modern. Bahkan inilah yang perlu kita lindungi akhirnya. Ya, jadi kasus-kasus yang kita lihat kemarin yang itu adalah yang pertama konflik antara gajah dengan masyarakat, apakah itu dalam perusahaan sawit, pengusaha kebun sawit dan masyarakat tempatan lain, itu dikarenakan hilangnya habitat. Yang kedua, habitat yang masih ada, jadi habitat yang masih berfungsi sebagai habitat hutan, yang masih berfungsi sebagai habitat gajah, ini banyak dilakukan penebangan liar oleh masyarakat secara umum. Ya, justru itulah maka ada upaya dari program kita, yaitu program konservasi harimau Sumatera ini, untuk melakukan perluasan habitat di Taman Nasional Gajah dan Harimau maupun orangutan di Taman Nasional Bukit 30 ini. Dengan ditetapkannya fungsi ini sebagai kawasan perlindungan, diharapkan upaya penegakan hukum illegal logging ini akan menjadi semakin kuat. Ya. So, dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan Taman Nasional Bukit 30 ini,
saya mencoba mengundang teman-teman baik dari internasional maupun nasional, baik itu NGO, untuk bergabung sama-sama, bekerja sama untuk mengamankan kawasan Taman Nasional Bukit 30 ini dari kegiatan illegal logging, perburuan liar, dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya yang waktu itu yang terbaik adalah mengembangkan tim protection perburuan harimau yang kita kenal dari Tiger Protection Unit. Ini kita bentuk yang terdiri dari 3 masyarakat dan 1 anggota polisi kehutanan. Itu dalam bentuk tiap 1 unit. Dan kita saat ini telah memiliki 3 unit. Dan tim ini adalah merupakan kolaborasi antara Departemen Kehutanan, yaitu Taman Nasional Bukit 30, masyarakat, yaitu sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30, dan NGO nasional dan internasional. Dengan tim ini, maka efisiensi dan efektivitas protection atau perlindungan ini menjadi semakin meningkat, sehingga untuk perburuan liar dan illegal logging yang ada di Taman Nasional Bukit 30 dapat ditekan sedemikian rupa sampai batas yang terendah. Ya. Jadi oleh karena tim ini kita bentuk beranggotakan gabungan antara masyarakat, NGO, dan pegawai polisi kehutanan, maka kita melalui program konservasi harimau Sumatera ini, kita membentuk suatu pendidikan yang mensejajarkan atau meningkatkan yang bertujuan meningkatkan kemampuan antara masyarakat, polisi kehutanan, dan NGO, sehingga mereka dapat mandiri dan saling bekerja sama dan saling mengisi serta saling mengoreksi, sehingga tim ini menjadi sangat kuat. Mereka memiliki peraturan yang sama, undang-undang di bidang konservasi yang dibaca dengan pengertian yang sama, dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam hal kemasyarakatannya. Ya, untuk ke depan saya kira kita masih memiliki peluang yang sangat baik untuk melestarikan harimau Sumatera dalam jangka panjang. Karena beberapa populasi di kawasan konservasi itu adalah kawasan yang memiliki populasi-populasi penting dengan habitat-habitat penting yang terlindungi. Namun demikian dalam jangka panjang untuk mencegah kemerosotan populasi harimau secara cepat, maka kita memerlukan pengisian habitat-habitat harimau Sumatera yang pada populasi yang tidak sehat. Sebagai contoh bahwa pada kawasan yang dengan perlindungan yang kuat, dengan yang intensif, maka areal tersebut harus minimal memiliki 50 ekor individu harimau. Sedangkan di tempat lain masih banyak, khususnya yang ada di luar kawasan konservasi, berada pada populasi yang sangat sedikit, yaitu di bawah 20 ekor. Nah, inilah yang perlu kita lestarikan, sehingga perlu kita isi kantong-kantong ini, perlu koridor-koridor yang dapat menghubungkan populasi-populasi kecil. Untuk membangun populasi-populasi harimau yang kecil menggabungkan dengan koridor ekologi, itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang, minimal 30-40 tahun ke depan. Dan ini resiko yang sangat besar adalah apabila kawasan itu tidak dilindungi, sehingga populasi habitat itu akan hilang dan populasi akan dengan cepatnya hilang. Sehingga kita perlu antisipasi dengan mengembangkan translokasi, yaitu virtual corridor. Jadi kita bangun dengan memindahkan harimau-harimau mengisi yang mengalami konflik ke lokasi-lokasi yang populasinya kecil, sehingga memiliki pada mereka habitat-habitat tersebut pada populasi yang sehat, sehingga mereka bisa hidup pada jangka panjang. Ketika
saya menjabat sebagai Kepala Taman Nasional Bukit 30 ini, maka saya melihat bahwa ancaman yang terbesar adalah illegal logging. Dan illegal logging yang ada di Bukit 30 ini selalu menggunakan akses-akses darat, yaitu jalan-jalan koridor yang dulunya sudah ada. Karena sebelum menjadi Taman Nasional, ini adalah areal hutan produksi yang sudah menjadi dibebani hak pengusahaan hutan, sehingga mereka membangun koridor-koridor penebangan hutan. Nah, setelah menjadi Taman Nasional, akses ini digunakan oleh masyarakat luas, itu menjadi kawasan untuk lokasi-lokasi penebangan liar, karena masih cukup banyak kayu-kayu yang bernilai ekonomis tinggi di Taman Nasional Bukit 30. Atas dasar analisa tersebut, saya mencoba untuk mencegah kerusakan Taman Nasional dalam skala besar, mencoba membongkar jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah di luar Taman Nasional dengan akses yang ada di dalam Taman Nasional. Ini dibongkar adalah untuk mencegah masuknya illegal logging yang menggunakan transportasi darat. Sehingga intensifikasi kita saat itu adalah patroli di sekitar sungai, yaitu Sungai Manggata, Sungai Gangsal, dan lain-lain, Sungai Cinaku. Nah, ini untuk dengan dibongkarnya jalan-jalan koridor tadi, maka kecepatan illegal logging itu menjadi terhambat, sehingga kesiapan petugas kami saat itu menjadi lebih intensif pada kawasan-kawasan tertentu yang sangat rawan untuk memperkecil penebangan liar. Dan hasilnya dalam tempo yang kurang lebih 2-3 tahun, itu penurunan illegal logging di dalam Taman Nasional sangat sekali jauh turun secara drastis. Termasuk dalam hutan hujan tropika basah, tetapi Kalimantan di sana umumnya didominasi oleh gambut, peat swamp. Jadi memiliki perlakuan yang harus lebih berhati-hati dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya. Jadi khusus untuk habit tiger, ya, for the tiger, khusus untuk harimau Sumatera saat ini populasinya maksimum atau dalam sensus tahun 1998 ya, sekitar 400 sampai 600 ekor. Jadi populasinya sudah sangat demikian kritis, dengan populasi yang terpecah-pecah menjadi sebagian kecil, yang sebagian kecil-kecil, sehingga memerlukan perlakuan yang sangat hati-hati dan sangat protection, jadi sangat harus konservasi. Oleh karena itu perlu kepada semua masyarakat luas ikut berpartisipasi melindungi harimau Sumatera ini dengan tidak membeli barang-barang apapun yang berasal dari produk-produk harimau Sumatera. Demikian.